Polresta Pekanbaru menangkap satu terduga teroris di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Pekanbaru, Riau. Proses penangkapan ini terekam kamera warga. Lokasi ini petugas mengamankan 2 orang terduga teroris dan mengumpulkan sejumlah barang bukti. Bahrum Syah bersama 2 rekannya yang juga asal Indonesia, Bahru Naim dan Salim Mubarok, merupakan pemegang komando ISIS atas berbagai rencana teror di Indonesia. Ia kemudian kembali ke pos penjagaan dan menodongkan senjata api yang dibawanya ke arah polisi. Polisi mengepung kantor Kelurahan Arjuna, Kecamatan Cicendo. Pelaku bersembunyi di lantai 2 kantor kelurahan tersebut setelah meledakkan bom di Taman Pandawa. Jarak taman dan kantor kelurahan sekitar 230 meter. Nama saya Haris Samir Falah, tapi nama asli saya Abdul Haris ya. Sekarang aktivitas saya menjadi pembina di Yayasan Hubul Waton Indonesia 19. Yayasan ini bergerak melakukan pembinaan terhadap mantan napiter dari berbagai organisasi radikal yang juga pernah melakukan aksinya di Indonesia. Alhamdulillah juga saya sesudah menjalani masa tahanan, karena saya pernah ditahan juga ya, kasus Jalin Lianto, saya melanjutkan kuliah saya yang tertunda. Jadi S2 saya selesai di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Kemudian sekarang saya lagi mengambil program doktoral di Universitas Pasundan, Bandung. Saya ini memang termasuk produk lama nih, Pak. Jadi di zaman Orde Baru saya sudah ekstrim, kemudian sampai reformasi ya. Karena boleh dibilang petualangan saya itu dari tahun 1983 baru berakhir tahun 2010. Saya tidak pernah di pesantren, saya tidak pernah sebenarnya. Saya sekolah umum, tapi memang SMP saya berbasis Islam. Di SMA saya di SMA umum ya, di SMA negeri. Ketika saya terpapar itu, karena saya terekrutnya ketika saya di kelas 2 SMA, saya aktif di OSIS ya, di organisasi sekolah, dan kemudian saya ketemu dengan salah seorang yang dia juga guru saya di sekolah, guru matematika saya di sekolah itu. Kemudian saya dialog, sampai kemudian dengan dialog-dialog yang menurut saya cukup menarik karena selalu mengangkat kondisi-kondisi kekinian. Akhirnya saya mulai mengikuti apa yang menjadi kegiatannya. Belakangan setelah saya terekrut, saya baru tahu guru saya ini kemudian hijrah ke Afghanistan. Jadi lebih banyak sebetulnya ketika itu doktrin-doktrinnya itu bermuatan politik sebetulnya. Bermuatan politik. Karena memang kan membahas tentang kondisi sebuah negara, bagaimana kebijakan. Kemudian dari kebijakan itu apa yang bisa kita terima. Kita merasa itu nasib yang membuat saya begini adalah sebuah kebijakan. Kebijakan ini harus dilawan. Gitu. Nah, tawaran-tawaran lawannya itu kekerasan, Pak. Artinya mulai dari diajak ngobrol, artinya orang per orang ya. Jadi bukan dalam satu ruang diskusi yang banyak orang. Kemudian setelah dilihat ya, saya punya antusias ketertarikan yang luar biasa, barulah kemudian saya diantarkan ke komunitasnya. Kemudian setelah di komunitas itu saya merasa, oh ini pilihan saya. Kemudian saya dilakukan semacam training atau didoktrin selama 3 hari 2 malam, Pak. Jadi 6 bulan setelah saya direkrut baru diberitahu jati diri yang sebenarnya. Apa?
Itulah organisasi yang pertama kali saya ikut, yaitu NII, Pak. Negara Islam Indonesia. Boleh dibilang di NII itu kan, NII ini kan boleh dibilang induk dari semua gerakan-gerakan ekstrim yang akhirnya muncul di Indonesia. Yang lokal ya. Kalau sekarang kan sudah transnasional ya, sudah ada pengaruh-pengaruh dari luar. Peralihan tahun 2000, kemudian mulai ada boleh dibilang dalam berpikir mulai sedikit ada alam kebebasan gitu. Nah, tokoh-tokoh organisasi yang tadinya bermain di bawah tanah, baik dalam melakukan rekrutmen atau juga tindakan-tindakan tertentu, itu mulai berani memunculkan. Nah, ketika itu tahun 2000, saya ingat tanggal 7 Agustus tahun 2000 itu muncullah satu organisasi namanya Majelis Mujahidin Indonesia. MMI. Nah, saya merasa juga harus merubah strategi saya dalam melakukan perjuangan. Akhirnya saya ikut. Saya ikut bukan hanya sebagai anggota, tapi saya ikut mendirikan. Ikut mendirikan. Iya. Jadi MMI. Iya. Di MMI cukup lama juga, 8 tahun saya. Kemudian semakin mendapatkan doktrin-doktrin yang lebih ekstrim, saya menganggap MMI itu juga masih kafir, Pak. MMI itu, Pak? Iya, jadi bisa kita bayangkan betapa pemikiran radikal ekstrim ini rusaknya luar biasa. Satu organisasi yang dipandang sebagai sebuah perjuangan, tapi kalau sudah masuk pemikiran yang lebih ekstrim itu kita katakan masih kafir. Makanya kemudian kami tinggalkan. Akhirnya mendirikan yang namanya Jamaah Ansarut Tauhid. Kalau tujuan itu hampir semua gerakan Islam itu semua sepakat. Tidak ada yang berbeda dalam hal tujuan. Dalam tujuannya adalah mendirikan negara Islam, negara dengan sistem Islam. Ya. Yang lebih luasnya ya mendirikan khilafah Islamiyah. Dari awal ada pembuktian bagaimana negara yang tempat kita tinggal ini, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan doktrin-doktrin ekstrim dianggap negara kafir. Bahkan ada fatwa yang keluar itu dalam salah satu organisasi menyebutkan bahwa orang Islam kalau dia benar-benar ingin menunjukkan keislamannya, maka dia haram tinggal di negara yang kafir, termasuk di dalamnya oleh masalahnya, termasuk dalamnya adalah Indonesia. Nah, gimana caranya supaya tidak haram? Ya harus dirubah. Harus dirubah, harus diganti. Ya kan harus diganti. Dengan ya digantinya dua hal yang jadi target utama. Pertama, bagaimana merubah institusinya. Yang kedua adalah konstitusinya. Bukan hanya sekedar undang-undang atau aturan, tapi juga wadah tempat berlakunya aturan itu. Pada prinsipnya semua organisasi gerakan-gerakan keagamaan ya, saya gerakan yang umum juga begitu, pasti mengharuskan para anggotanya di tingkat manapun itu harus melakukan rekrutmen. Misalnya ketika saya di organisasi pertama, itu merekrut adalah satu kewajiban. Bahkan kita akan kena denda kalau tidak, kalau ya DNI. Kita akan kena denda kalau dalam sekian bulan kita tidak bisa menyetor orang. Yang kita rekrut. Itu ada dendanya, Pak. Ada target-target. Untuk sekian bulan targetnya sekian. Untuk sekian bulan targetnya sekian. Dan selalu dievaluasi itu. Setiap per tahun itu dievaluasi. Berapa jumlah orang yang sudah kita rekrut. Untuk menghitung kekuatan apakah kita sudah mampu untuk melakukan perlawanan atau belum. Ya. Itu jadi di organisasi yang lainnya yang saya masuk mulai dari MMI, JAT, di JAS itu juga sama ada kewajiban. Tapi memang kewajibannya hanya dalam bentuk perintah, tidak ada yang namanya denda. Paling tidak dari 4 organisasi yang saya pernah ada itu sudah banyak sekali. Banyak sekali ya. Iya.
Ada yang kemudian saya tidak bisa mengembalikan, mereka hijrah ke Syria. Ada beberapa yang mereka meninggal di sana, gitu kan. Tapi ada juga yang masih di Indonesia, tapi belum hijrah ke Islam yang moderat, gitu ya. Masih radikal lah gitu. Melalui dakwah itulah saya manfaatkan untuk melakukan rekrutmen. Untuk tahap-tahap awal, saya rasa kita belum bisa melihat apa ini mau dibawa kemana dan apa atau siapa. Karena kan pada umumnya biasa. Tapi kalau mulai ada orang ketertarikan, itu biasanya dibawa pada forum-forum yang lebih khusus. Kalau dahulu memang sebelum ada media sosial, semuanya memang dilakukan secara langsung ya. Baik kita bertemu dengan orang per orang maupun secara kolosal ya. Kita sampaikanlah ide-ide kita, nanti kita bisa melihat berapa orang yang kemudian tertarik, kita akan follow up. Tapi di dakwah itu kan dia sifatnya kan dinamis itu. Dia tidak bisa ketika ada perubahan-perubahan yang luar biasa dalam teknologi ya. Sekarang ada media sosial, ya kita lakukan dengan media sosial. Jadi biasanya memposting ya apa yang menjadi ide-ide kita lewat media sosial yang kita miliki di Facebook misalnya. Sekarang sudah banyak teman-teman sudah berubah malah ke TikTok, ya kan? Bahkan bisa live gitu kan. Nah, melakukan ini nanti kelihatan berapa yang like gitu kan, ya, berapa yang like, berapa yang penontonnya, kemudian ada yang merespon dan sebagainya, itu pasti akan ada follow up-nya. Jadi media sosial itu hampir semua media sosial. Sekarang ini Pak. Hampir semua media sosial digunakan. Ya karena ya kita juga mempelajari kan tentang orang-orang yang sekarang hampir tidak ada yang tidak menggunakan media sosial. Terutama di kalangan anak-anak muda juga ya, itu paling efektif menurut kita karena 1 atau 2 kali kita memposting itu dan kemudian bahkan mereka bisa jadi tanpa bertemu dengan kita. Ada seorang tokoh gerakan sebetulnya, dia mengeluarkan banyak buku dari asal dari Syria yang beliau mengatakan bahwa merekrut melalui media sosial itu efektif dan aman. Karena dia bisa jadi tanpa tahu jaringan kita. Dan itu yang dimanfaatkan betul. Betul, namanya ada pembinaan. Makanya kita sebut ada dalam istilah kita itu, asal istilah kami dulu itu namanya tarbiyah istimroriyah. Artinya satu pendidikan yang kontinu, yang terus-menerus memelihara. Ya, pokoknya memelihara, menjaga jangan sampai ada kemasukan paham lain yang membuat orang jadi berubah terus ya. Itu rutin. Minimal itu 1 minggu sekali itu minimal. Setiap orang yang direkrut itu punya kewajiban namanya infak. Itu kewajiban utama. Bisa kita pastikan bahwa setiap gerakan kalau hanya mengandalkan internal, itu pasti dia akan mati sebelum sampai tujuan, Pak. Jadi bagaimana dia survivalnya itu bertahan? Ya dia harus punya ya lebih kreatif. Misalnya kalau di NII dulu di NII ya, atau juga sekarang ada di JAD dan sebagainya, itu kan ada satu kegiatan yang dia bertentangan dengan agama, tapi kemudian dilakukan atas nama agama dan dengan dalil-dalil agama. Misalnya FAI. Yang FAI itu sebetulnya adalah mengambil harta di zaman dahulu itu, ya mengambil harta orang yang bukan Islam tidak melalui peperangan. Nah, sekarang diterjemahkan dengan merampok. Kalau dulu paling banyak lakukan merampok misalnya di bank, di toko emas dan sebagainya. Itulah kata.
yang dilakukan. Tapi kita lihat bahwa perampokan-perampokan yang dilakukan oleh banyak aktivis gerakan-gerakan radikal ini kan tercium dan kemudian terbongkar. Nah, mereka akan bungkus lagi dengan cara yang lebih halus. Misalnya melalui mengumpulkan dana dengan dalih kemanusiaan, memanfaatkan dengan dalih kemanusiaan. Ya, mereka bikin lembaga-lembaga keuangan, ya kan, lembaga-lembaga keuangan. Bencana misalnya terjadi di banyak tempat, mereka seakan-akan membantu, tapi sebetulnya dana yang mereka kumpulkan itu adalah untuk menunjang dana perjuangan yang mereka lakukan itu, walaupun atas nama agama sudah. Gitu. Jadi yang jadikan judul, Pak, ya? Iya, dulu saya zaman saya aja saya bisa punya 20 kop yayasan itu yang fiktif. Tapi saya bisa dapat dana dari yayasan yang fiktif itu. Memang sengaja diprogram ketika orang itu terpapar harus terjadi revolusi total dalam dirinya, perubahan yang drastis. Pertama pasti antisosial. Iya, orangnya eksklusif, ya. Dia sudah mulai menjaga, sudah mulai membatasi diri. Saya dulu waktu di SMA itu, saya punya teman banyak, ya pasti ya masa-masa itu. Saya punya teman baik yang muslim maupun yang non-muslim. Tapi pada saat saya terekrut itu, saya bilang sama teman saya yang non-muslim itu, kalian bukan teman saya sekarang. Saya langsung menarik diri. Kedua, orang-orang yang juga sebetulnya muslim, gitu ya. Ini karena kita mendapatkan doktrin yang baru, merasa bahwa hanya kita yang Islam, yang lain benar, yang lain salah, itu pun juga kemudian kita menarik diri untuk tidak lagi bersama-sama dengan mereka. Mereka tidak lagi sholat di masjid, ya, tidak lagi sholat di masjid, karena tidak mungkin mereka tidak akan mau berjamaah dengan orang yang bukan satu kelompok dengan mereka. Itu sudah mulai kelihatan. Kemudian kalau mereka melakukan pengajian juga eksklusif. Pengajiannya hanya dilakukan di tempat tertutup. Ya, jadi secara perilaku pasti akan kelihatan betul. Dengan orang tua sekalipun, ya. Saya mohon ampun kepada Allah, dulu ketika saya pertama kali terekrut, saya mengkafirkan orang tua saya. Saya semenjak saya direkrut, saya tidak pernah lagi ikut yang namanya upacara bendera di hari Senin, Pak. Ya, kenapa? Karena dianggap itu sebuah kemusyrikan. Ya. Semua yang menyangkut simbol-simbol negara itu sekaligus ditolak sebagaimana menolak negaranya. Ya, titik balik saya itu memang saya pasti lihat dari dua hal, baik secara internal maupun secara eksternal. Secara internal itu setelah saya terkena kasus tahun 2010, saya ditangkapnya di daerah Bekasi karena saya sempat menjadi DPO gitu kan. Bulan Mei itu boleh dibilang masa berakhirnya masa petualangan saya lah. Itu. Tapi tidak semata-mata itu, karena ketika dalam penangkapan pun saya tidak berubah dulu. Belum ada perubahan-perubahan yang signifikan lah, yang berarti itu. Saya melihat bahwa ada sisi lain, ada pembanding pemikiran-pemikiran yang selama ini saya hanya dari satu sumber. Itulah yang kemudian saya mulai senang membaca buku yang selain daripada buku yang saya baca selama ini. Dialog-dialog itu semakin membuat pencerahan kepada saya, ternyata ada. Iya, ternyata ada pemahaman yang lain yang saya pahami bukan hanya itu, gitu kan? Nah, itu mulai ada titik perubahan. Yang kedua yang mendorong saya semakin melakukan perubahan-perubahan itu adalah ketika saya melihat penanganan dari aparat itu yang sangat humanis. Itu yang kemudian saya boleh katakan meruntuhkan kerasnya hati seseorang. Jadi orang yang dulu saya anggap musuh dan menjadi target utama, kok tidak sebagaimana yang saya pahami selama ini. Mereka juga sholat, mereka juga mengayomi kita. Nah, itu kemudian ada perubahan-perubahan itu. Nah, semakin diperkuat ketika saya keluar itu,
Kemudian saya dialog dengan dua profesor yang saya rasa cukup luar biasa di Indonesia. Pertama, beliau sudah meninggal, yaitu Profesor Azim Azi Azra. Ketika beliau kemudian saya ketemu, akhirnya menjelaskan tentang berbagai hal tentang agama. Dan yang kedua adalah dengan Profesor Nazaruddin Umar. Sampai kemudian saya dialog banyak dengan beliau itu, dengan kelembutan-kelembutannya, itu betul-betul saya merasakan bahwa ada hal yang sangat keliru yang selama ini saya pelihara baik dalam pemikiran, kemudian berdampak kepada tindakan. Pasti ada, Pak. Saya sudah nyatakan secara umum ketika itu di salah satu televisi pernyataan penyesalan saya dengan tindakan-tindakan yang saya lakukan, kemudian menimbulkan keonaran. Bukan sekedar merusak nama bangsa dan negara, tapi juga merusak nama agama. Sampai saya bilang begini, kalaulah kemudian Islam itu dilihat orang menjadi sebuah agama penuh dengan kekerasan, jangan-jangan kita adalah orang-orang yang andil di dalamnya melakukan itu. Itulah yang harus kita lakukan, penyesalan yang tidak boleh kita pelihara, dan kita harus tebus. Bagaimana orang kemudian melihat kembali Islam itu sesuatu yang indah, sesuatu yang damai, dan sangat manusiawi. Ya memang harus dilakukan itu, karena organisasi terakhir yang saya ikuti, katakanlah dua organisasi terakhir yang saya ikuti itu, atau yang pertama di NII dulu, dia punya struktur itu sampai pada tingkat RT. Pada tingkat RT. Itu kan. Jadi ada istilah itu, Pak. Saya nggak perlu sebutkan lah. Istilah struktur yang ada dalam sebuah organisasi sampai dia mengayomi pada tingkat RT. Jadi harus punya kesadaran, ada sinergitas yang harus dibangun dari semua kekuatan agar kita paling tidak, ya saya rasa kalau menghilangkan sama sekali mungkin satu hal yang mustahil, tapi bagaimana kita melakukan pencegahan itu. Ya, jadi kita harus seperti itu. Kemudian terhadap kegiatan-kegiatan keagamaan, khususnya kaum muslimin ya, karena radikal bukan hanya milik agama Islam, tapi semuanya. Tapi karena kita mayoritas Islam di Indonesia ini, pandai-pandailah memilih guru. Jadi kita harus tahu guru yang seperti apa, guru yang pasti sudah akan kelihatan, guru yang provokatif, guru yang hanya mengajarkan kebencian, karena itu menjadi modalnya kaum radikal dan terorisme itu ya. Jadi benci, bermusuhan, itu memang yang ditanamkan. Jadi kita harus mencari betul guru-guru yang mengajarkan Islam yang rahmatan lil alamin, karena itu warisannya Rasulullah SAW. Dan kemudian juga yang mengajarkan kecintaan, bukan mengajarkan kebencian, kecintaan. Dan kemudian juga wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin tadi. Jadi benar-benar menjadi rahmat, bukan hanya untuk kaum muslimin, tapi rahmat untuk seluruh alam. Asli saya itu Andi Rifan, asli Makassar, terus umur 27 tahun sekarang. Kalau background saya itu sebenarnya nggak ada background agama sama sekali, Pak. Nah, kalau kehidupan saya dulu itu terbiasa dengan kekerasan, Pak. Bahkan pernah ditangkap masalah narkoba. Terlibat kasus terkait MIT. MIT itu Mujahidin Indonesia Timur, perencanaan penyerangan Makobrimob Toli-Toli, kemudian penyerangan pos polisi di Makassar, sama yang memfasilitasi teman-teman Indonesia yang mau hijrah ke Filipina. Kemudian saya muncul rasa ingin berubah.
gitu Pak. Saat itu saya itu kepikiran gimana sih caranya biar saya bisa berubah menjadi baik gitu kan Pak. Dan sepanjang yang saya ketahui, orang-orang yang paham agama, mereka semua baik gitu. Tempat kebaikan itu ya di agama gitu kan Pak. Tempatnya kebaikan itu ada di dalam agama. Akhirnya saya cobalah untuk mencari tahu. Waktu itu masih zamannya BBM, BlackBerry Messenger. Nah di BBM itu ada channel yang namanya DIB Messenger. DIB itu Daulah Islam Baqiyah Messenger. Itu milik simpatisan ISIS. Dan isinya itu juga propaganda dari Suriah. Foto-foto perang ISIS, terus foto-foto video-video ISIS di situ kan. Disimpan linknya di situ. Nah kemudian saya juga semakin penasaran gitu Pak. Semakin penasaran. Karena waktu itu sedang rame-ramenya isu tentang teroris kan. Tentang ISIS waktu 2014-2015 tuh. Akhirnya saya coba mencari tahu di situ. Teroris itu sebenarnya apa sih? Gitu. Kenapa sampai mereka ini dimusuhi seluruh dunia? Itu yang pertama. Kemudian kenapa mereka ini mau mati dengan untuk mempertahankan tujuan mereka gitu Pak. Mempertahankan akidah-akidah mereka kan, pemikiran mereka. Saya cobalah kontak adminnya di yang punya channel DIB itu, diarahin ke Facebook waktu itu. Dari Facebook, dan setelah kenal sama admin dari Daulah Islam Messenger itu, awalnya disuruh baiat dulu. Baiat itu sumpah setia. Sumpah setia. Nah setelah sumpah setia, waktu itu baiatnya ke Syekh Abu Bakar al-Baghdadi waktu itu kan, pemimpin ISIS di Suriah. Nah setelah baiat baru dimasukkan ke dalam grup waktu itu grup BBM juga, forum diskusi. Di dalam grup itu juga kebanyakannya orang-orang yang baru mau mencari tahu tentang agama. Jadi materinya juga nggak langsung materi jihad, syirik demokrasi, syirik Pancasila gitu kan. Awalnya juga ini materinya tentang akhlak mulia, kemudian adab dan akhlak gitu, adab dan akhlak. Nah setelah saya merasa ini cocok ini sama saya gitu kan, cocok sama saya. Di dalam grup itu ada salah satu ikhwan atau apa namanya, ada salah satu orang yang di dalam grup itu satu wilayah sama saya, orang Makassar juga, dan dia ternyata orang lama lah, udah paham lebih duluan gitu kan. Akhirnya saya coba ketemu sama dia, ketemu langsung. Pertemuan pertama itu masih di tempat biasa, di tempat umum lah. Kemudian pertemuan kedua itu langsung diajak ke pondoknya Ustadz saya juga, Ustadz Basri, namanya Ustadz Basri. Beliau itu kombatan Afghanistan waktu itu. Cuma sekarang beliau udah meninggal. Kajiannya kajian biasa. Cuma kadang setelah materi ada sesi kita ngobrol bareng biasa. Nah dari situ kadang kita diskusi tentang masalah Suriah dan bahas tentang materi ayat-ayat perang, kemudian nonton video-video perang gitu kan. Pokoknya ya pembahasan kita itu seputar perang, daerah-daerah perang. Kalau saya waktu itu ikut di MIT, Mujahidin Indonesia Timur. Kalau saya perannya waktu itu sebagai penyampai pesan sih sebenarnya. Penyampai pesan, bisa dibilang kurir juga, ya, kurir. 2017 saya sama teman-teman di sana itu ya mulai ibaratnya mulai buat rencana-rencana mufakat buat penyerangan gitu. Karena ya saya sendiri sebagai orang yang telah baiat ke Syekh Abu Bakar al-Baghdadi waktu itu pemimpin ISIS kan, ya merasa
saya harus mendengar dan taat sama mereka gitu. Melalui Telegram biasanya, Telegram, media sosial, benar. Media sosial. Harus mendengar dan taat sama mereka gitu kan. Bahkan sampai ada perintah tentang jika pintu hijrah atau pintu jihad itu ditutup untuk kalian, maka bukalah pintu-pintu jihad di pintu-pintu perang di negeri-negeri kalian gitu. Dengan cara ya itu menyerang apa yang dianggap sebagai togut gitu kan, untuk menyerang polisi gitu kan. Nah, kenapa kita sampai jadikan target polisi itu sebagai target? Karena menurut yang saya pahami dulu itu khususnya Densus ya, mereka ini orang-orang yang paling terdepan memerangi mujahidin gitu. Ya kita kan menganggap diri kita ini seorang mujahidin. Nah, kenapa juga sampai saya pribadi mau gitu, sangat-sangat tertarik untuk jihad dalam artian perang. Karena apa? Saya itu diberikan materi tentang kemuliaan orang-orang yang meninggal dalam keadaan syahid atau meninggal dalam keadaan perang dalam membela agama Allah. Nah, salah satu kemuliaannya itu yang saya pahami, tetesan darah pertama orang-orang yang meninggal dalam keadaan syahid itu dapat menghapus segala dosa-dosa gitu. Jadi ibaratnya ini golden ticket untuk menuju surga gitu kan. Saya nggak mau sholat di masjid-masjid biasa. Saya lebih memilih sholat sendiri daripada sholat di masjid-masjid umum gitu. Karena ya saya kan masih apa ya, ibaratnya gulu itu terlalu berlebih-lebihan dalam hal menjas seseorang. Kalau 17 Agustus itu saya nggak pernah ikut, bahkan saya nggak mengakui gitu, nggak pernah mengakui kalau apa ya, nggak pernah mau ikut campur gitu terhadap urusan-urusan yang berbau negara gitu. Mau itu hari-hari nasional apapun bentuknya tuh, selama itu ya terkait sama negara, saya nggak pernah ini dulu. Tetangga juga gitu, tetangga yang pro sama negara ya tetap saya ini berlepas diri kan istilahnya, berlepas diri. Tidak mau berinteraksi. Nggak mau berinteraksi, tertutup lah waktu itu, tertutup. Jadi saya cuma mau ya salam itu ya kepada orang-orang yang sepaham sama saya. Di luar yang sepaham sama saya nggak mau saya. Nggak mau. Saya yang salam duluan ataupun menjawab salam mereka, itu saya nggak mau. Yang tidak sepaham. Yang tidak sepaham. Itu perubahan yang paling ekstrim sih kalau menurut saya. Awalnya sih waktu itu pasca kejadian kerusuhan Makobrimob. Ya. Karena kan waktu kerusuhan Makobrimob 2018 itu kan saya masih di dalam. Dan di situ saya masih semangatnya di situ, Pak. Cuma setelah kejadian Makobrimob ini kita udah dipindah ke Nusa Kambangan waktu itu kan. Tahanan ada sekitar 154 waktu itu. Satu bayi. 154 dipindah ke Nusa Kambangan. Saya dipindah ke Pasir Putih waktu itu. Dalam masa interogasi kasus Mako, itu banyak yang pelaku ini ibaratnya mereka cuci tangan gitu, Pak. Waktu itu pertama karena yang saya lihat ya, kebanyakan orang-orang yang ekstrim ini mereka menjadikan agama ini sebagai tameng untuk kepentingan pribadinya gitu. Banyak sekali fakta yang saya lihat di lapangan kan ya. Setahu saya dalam akidah usul salafah itu kita diwajibkan untuk berilmu dulu sebelum mengamalkan. Jangan sampai kita mengamalkan tapi kita nggak tahu ilmunya gitu.
Ya seperti tadi pesan saya, jangan sampai kita hanya ikut-ikutan saja Pak, kan ya. Jangan sampai kita hanya ikut-ikutan saja. Ya sebelum kita mau melakukan sesuatu ya kita harus lebih tahu dulu ilmunya. Terus jangan sampai terlalu tergesa-gesa dalam mengambil tindakan. Ya banyak belajar lah, banyak belajar dengan banyak ustadz, banyak. Untuk pemuda-pemuda yang semangat gitu, semangat untuk mencari tahu agama lewat media sosial. Ya saran saya jangan terlalu gampang untuk menerima apa yang nampak. Jangan terlalu gampang menerima apa yang nampak. Kita harus mencari tahu, harus tabayun dulu. Kita harus cari tahu sumbernya dari mana. Kemudian kita harus cari pembanding dan kalau bisa jangan sampai terlalu apa ya ibaratnya terlalu gampang terdoktrin lah, tercuci otaknya gitu. Dan harus banyak-banyak menimba ilmu dari banyak sumber gitu Pak. Dari banyak sumber. Jangan hanya mau menerima dari satu sumber saja. Jangan salah dalam belajar agama, jangan belajar dari orang-orang yang membawa kebencian, tapi belajarlah kepada orang-orang yang menebarkan kecintaan. Karena agama Islam itu adalah agama yang mengajarkan cinta kasih. Jangan salah jalan menuju kebaikan.